Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita yang kelima ya. Seperti biasa, sebelum kelompok keempat itu presentasi hasil dari topik yang sudah ditugaskan. Seperti yang pertemuan minggu keempat kemarin saya sudah menugaskan Anda untuk membaca terkait terminologi desibel dan desibel mili ya. Oke, jadi kali ini kita akan berdiskusi masalah daya gelombang mikro ya, gelombang mikro, desibel dan desibel mili. Oke, sebagai pendahuluan kita tahu kalau pada frekuensi rendah, yaitu di peralatan elektronik biasa ya, kita bisa menentukan daya dari sinyal listrik itu langsung dengan ampere meter ya. Kita ukur tegangannya berapa, kuat arusnya berapa, maka dayanya kita tahu itu V kali I kan gitu, sekian watt gitu ya. Jadi kedua besaran ini mudah diukur ya gitu. Tapi dalam frekuensi gelombang mikro itu hanya daya yang bisa langsung terukur ya. Sedangkan nanti potensial dan sebagainya itu ditentukan dari hitungan daya tersebut seperti yang pertemuan kedua kita waktu itu ya gitu. Kita nggak bisa langsung ukur berapa sih tegangannya, berapa kuat arusnya gitu, nggak bisa ya dalam gelombang peralatan gelombang mikro. Oke, nah daya gelombang mikro itu nanti kita tahu bahwa referensinya itu ya kalau eh, kekuatan daya itu diukur dalam watt ya, gitu, satuannya watt gitu. Tapi untuk khusus peralatan gelombang mikro biasanya referensinya tidak dalam watt, melainkan dalam miliwatt gitu. Kenapa? Ya karena beberapa peralatan ya misalnya telepon, video, komputer itu cukup dalam satuan miliwatt ya gitu, sudah bisa dijalankan gitu. Sehingga satuan watt itu terlalu besar gitu. Nah, jadi seperti itu, sehingga nanti satuan referensi kita dalam miliwatt. Padahal itu daya yang tercakup dalam gelombang mikro itu dari megawatt misalnya dari sumbernya ya, itu bisa dalam satuan megawatt. Nah, sampai juga ada sumber yang satuannya femtowatt gitu. Nah, kalau lebih kecil dari femtowatt sudah nggak bisa dicek gitu. Cuman kalau Anda perhatikan megawatt itu kan 10 pangkat 9. Sedangkan femto itu 10 pangkat min 15. Suatu rentang yang satu nolnya banyak, satu nolnya sedikit gitu. Sehingga agak sulit ketika kita ada cascade peralatan jadi sumber, kemudian filter, atenuator dan sebagainya, kemudian ada juga yang amplifier dan sebagainya gitu ya. Sehingga dari sumbernya itu sekian megawatt, kemudian yang muncul keluar di peralatan di bumi itu ordernya femtowatt, ini terlalu besar untuk menghitung sehingga maka diperlukan terminologi yang memudahkan kita menghitung yaitu dalam desibel dan desibel mili ya gitu. Oke, jadi daya kilowatt dan megawatt ini level yang terdapat dalam radar ya dan transmitter komunikasi. Nah, sementara picowatt itu diperkirakan berada pada tingkat sinyal gelombang mikro pada radar dan penerima ya, penerima dari radar tadi ya. Nah, ukuran yang paling rendah di bawah picowatt itu femtowatt yang diperkirakan setingkat dengan noise ya, daya noise gitu. Nah, semua penerima gelombang mikro dalam femtowatt ini merupakan batasan daya paling rendah yang bisa didetek ya gitu. Nah, sehingga di bawah femtowatt kita sudah nggak bisa lagi mendetek sinyal gelombang mikro. Karena kalaupun diperkuat maka si noise-nya pun akan diperkuat, jadi tetap hilang di situ. Oke, nah kalau kita lihat satuannya ya giga 10 pangkat 9 sampai ke femto 10 pangkat min 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, min 15 ya gitu. Nol yang cukup gede ya bedanya. Sehingga semua nol sebelum nilai desimal pada daya-daya yang tinggi atau setelah nilai desimal pada daya-daya yang rendah itu membuat sulit dalam perhitungan. Nah, sehingga desibel dan desibel mili ini sesuatu yang memudahkan kita nantinya ya. Nah, notasi desibel itu memperkecil lebar range nilai-nilai daya yang terdapat pada peralatan gelombang mikro kan gitu. Nah, untuk menjaga tetap semua nilai sejumlah nilai nol tersebut tuh biasanya desain dan notasi sains juga ya. Nah ini, jadi dalam sistem komunikasi gelombang mikro itu biasanya ada transmitter, misalnya ini transmitternya sampai 10.000 miliwatt ya.
Kemudian lewat kabel ini ada kerugian misalnya 0,4, kemudian ada gain, ini ada diperbesar sampai 300 kali, kemudian melintasi atmosfer, ini lintasan atmosfer misalnya berkurang sampai 4 kali 10 pangkat 19. Kemudian juga ada antena, ini diperbesar lagi oleh antena 3000 kali. Kemudian di sini ada lewat kabel, itu juga kerugian 0,4. Kemudian receiver itu diperbesar sampai 3 juta kali gitu. Ini berapa sih akhirnya? Hasil akhirnya kan gitu. Nah, kalau Anda hitungannya dalam 10.000 miliwatt sampai ke 3 juta, Anda bisa bayangkan terlalu banyak ya. Nah, maka dengan terminologi desibel tadi akan lebih mudah ya. Nah, ya kalau kita lihat perbandingan dari angka saintifik dan desibel, Anda lihat 10 itu kayaknya dengan notasi ilmiahnya saintifiknya untuk 10 pangkat 1 ya. Ini desibelnya 10. Kalau 100, 10 pangkat 2 ini 20. Nah, Anda bisa menarik kesimpulan bahwa desibel itu adalah 10 law dari number kan gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau dalam perkalian angka kan 10 kali 10 kan 100 ya. Tapi kalau dalam desibel 10 desibel, ini desibel tinggal ditambahkan aja jadi 20 desibel. Ini lebih enak kan gitu. Kemudian gitu juga kalau 10 kali 0,1 itu kan 1 ya. Ini bisa jadi 10 desibel kalau kali 0,1 jadi min 10 desibel. 0 desibel kan 0 desibel itu 1 gitu. Ini lebih mudah ya. Nah, ini kan desibel sama 10 log N. Nah, jadi kalau iya sebetulnya kita sudah punya kalkulator ya dengan mudah. Tapi kalau Anda lupa kalkulator, Anda juga bisa ingat ini. Kalau numbernya 2, desibelnya 3. Numbernya 3, desibelnya 5. 10, 10 kan gitu. Jadi kalau 2, misalnya 4 nih berapa nih? Numbernya 4. Berapa desibel ya? Tinggal Anda tahu. Ini desibelnya 2 itu 3, desibelnya 2 3 tinggal jumlahin. Jadi 6. Jadi numbernya 4, desibelnya 6. Kalau misalnya 5, berapa? 5 itu 10 bagi 2 kan? Berarti 10 itu desibelnya 10, 2 itu 3 kan, jadi 10 min 3, 7 ya gitu. Jadi 5 itu desibelnya 7. Gampang ya seperti itu. Oke. Nah, oke ya jadi kita mengkonversi ya tinggal pakai kalkulator aja kan gitu. Kalau dari number dari desibel ke number juga gampang. Jadi 10 pangkat desibelnya dibagi 10. Jadi 10 pangkat 0,3 ya, 2 ya gitu. Nah, jadi dalam terminologi desibel kita jadi mudah nih. Misalnya ini ya, 10.000 mili dalam desibel mili itu 10 desibel dibagi 10 pangkat min 3 kalau dalam watt ya, watt gitu. Jadi miliwatt per miliwatt. Jadi seperti itu. Jadi kalau 10.000 miliwatt dalam desibel itu berarti kan 10.000 miliwatt dibagi 10 pangkat min 3 watt atau 1000 watt berarti 10 pangkat 4 kan. 4 jadi 40 desibel. 0,4 itu berarti kan min 4 desibel. Sedangkan 300 ya loh 300 kira-kira 25 desibel. Terus gitu tinggal nanti jumlahin aja. 40 min 4 plus 25 min 194 dan seterusnya. Nah kita dapatkan nih jadi 3 desibel mili. 3 desibel mili kira-kira 2 miliwatt. Gampang. Oke. Nah kayak gini ya, jadi tinggal dimasuk-masukin aja ya. Nah ini adalah beberapa peralatan yang biasa digunakan ya. Jadi kalau dulu kita bisa hitung-hitungan, pakai hitung-hitungan, kalau sekarang juga tinggal kita beli peralatannya ya. Ini untuk ulat mengukur daya gelombang mikro. Jadi berapa desibel. Ini adalah sensornya ya. Sensor untuk panasnya. Jadi sensor panas itu ada 3 jenis ya. Jadi ada termistor namanya, kemudian ada termikouple, ada juga dioda gelombang mikro ya gitu. Nah, termistor dan termikouple itu dipanaskan dengan gelombang mikro dan dapat meningkatkan suhu sensornya kan gitu. Nah, dioda gelombang mikro mengubah daya gelombang mikro secara langsung ya menjadi tegangan DC yang kemudian dibaca oleh alat pengukur dayanya kan, kemudian bisa dihitung berapa dayanya. Nah, kemudian ini gambar 35 ini alat penghitung frekuensi gelombang mikro ya. Juga ini produk dari HP ya, Hewlett Packard. Nah, ini juga begitu. Alat ini mengukur daya untuk menghitung jumlah daya gelombang mikro ya dari berbagai frekuensi ya gitu.
kemudian ini ada alat juga untuk alat penganalisa spektrum ya. Spektrum gelombang mikronya. Jadi ini juga kayaknya HP juga mereknya ya. Jadi untuk biar kita tahu berapa frekuensi yang masuk di situ. Jadi ke atas itu amplitude ya, ke sumbu ini frekuensinya, sehingga kita bisa tahu frekuensi fungsi amplitudenya, dayanya berapa gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan kita yang kelima. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kita yang keenam Anda coba baca dulu ya di topik apa namanya incidence loss ya, terkait dengan kerugian. Jadi ketika gelombang mikro mengenai apa namanya itu bidang lain, jadi misalnya kabel koaksial dimasukkan ke microstrip, maka di situ karena tidak konfigurasi dari medan listriknya di barin itu berbeda, maka sebagian akan dipantulkan, namanya ada insertion loss, juga ada reflected loss ya, seperti itu. Nah, itu tolong dibaca ya terkait dengan insertion loss dan reflected loss ya untuk kita pertemuan ke-6. Mungkin begitu, terima kasih. Dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah terlihat? Dalam proses. Oke, sudah, silakan. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asyifa Rizky Amalia dan rekan saya Ahmad Nur Zaid akan mempresentasikan tentang aplikasi gelombang mikro pada bidang medis. Yang pertama, gelombang mikro. Gelombang mikro itu adalah jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang ruang bebas mulai dari 1 meter hingga 1 mm dengan frekuensinya sekitar 300 MHz dan 300 GHz. Frekuensi gelombang mikro yang paling umum digunakan berpusat pada sekitar 2,45 GHz yang terletak dalam Kita Radio Industri Ilmiah dan Medis atau ISM. Dan dalam beberapa tahun terakhir, energi gelombang mikro telah berhasil dieksploitasi di dalam obat untuk mengobati penyakit seperti kanker dan infeksi mikroba melalui terapi ablasi. Selanjutnya, pada bidang diagnosa, kemajuan dalam penerapan elektromagnetik ini berkembang dan berkontribusi dalam teknologi diagnostik medis. Lalu gelombang radio dan gelombang elektromagnetik ini berhasil diterapkan pada bidang pencitraan. Salah satu contohnya adalah pemantauan glukosa darah secara non-invasif. Karena kostata dielektrik dan konduktivitas kulit manusia bergantung pada tingkat glukosanya, maka memungkinkan kita untuk mendeteksi variasi parameter ini dengan frekuensi resonansi antena pemantauan. Selanjutnya, di bidang farmasi, energi elektromagnetik dan khususnya gelombang mikro memungkinkan kontrol sifat fisikokimia dan profil pengiriman obat dari bentuk dosis farmasi tanpa perlu panas yang berlebihan, proses panjang atau reaktan beracun. Nah, gelombang M ini secara signifikan mempercepat proses biokimia teknologi ekstraksi dalam industri farmakologis. Di bidang farmasi ini, gelombang elektromagnetik digunakan pada pengeringan, biasanya pada sterilisasi alat-alat farmasi, lalu ada pencairan obat yang beku, dan juga untuk ekstraksi obat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Terdengar, Mas, silakan. Aplikasi gelombang mikro dalam bidang medis yang lain adalah sterilisasi. Gelombang mikro pada frekuensi antara 225 MHz hingga 100 GHz sangat cocok digunakan untuk sterilisasi. Biasanya gelombang mikro pada frekuensi 2,45 GHz sangat cocok digunakan untuk sterilisasi pada makanan. Namun dapat juga digunakan untuk mensterilisasi kaca dan plastik. Waktu yang dibutuhkan juga cukup singkat, hanya dalam waktu 180 detik.
Metode sterilisasi ini dapat digunakan pada peralatan laboratorium dan medis sebagai pengganti autoclave. Next. Aplikasi lainnya adalah pada terapi ablasi tumor. Ablasi gelombang mikro adalah metode thermal ablasi tumor, di mana tumor dipanaskan untuk merusak struktur dan protein. Sel tumor memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada jaringan sehat. Gelombang mikro menginduksi pemanasan melalui interaksi dengan molekul air polar di dalam sel tumor. Nah, biasanya terapi ablasi tumor ini menggunakan jarum khusus yang ditusukkan ke dalam pusat sel tumornya. Kemudian dialirkan gelombang mikro. Proses pencarian inti dari tumornya biasanya menggunakan USG, CT scan, dan lain-lain. Keuntungan dari ablasi gelombang mikro ini adalah menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan ablasi yang lebih pendek dan efek heatsink yang lebih kecil. Selain ablasi gelombang mikro ini juga ada ablasi gelombang radio. Terapi ablasi adalah salah satu pengembangan kunci dalam pengobatan tumor. Dapat memungkinkan penghancuran tanpa perlu pembedahan terlebih dahulu. Peningkatan penggunaan kedua teknik ablasi dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk perawatan tumor kecil. Next. Selanjutnya adalah pada proses ekstraksi DNA. Metode yang lazim digunakan pada ekstraksi DNA pada saat ini adalah metode lisis enzimatik. Ada keterbatasan dengan metode lisis enzimatik saat ini dengan DNA genomatik. Dengan berat molekul tinggi yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut, perlu sampel yang relatif murni. Sedangkan DNA dari sampel lingkungan memiliki berbagai macam kontaminan. Oleh karena itu, diterapkan metode lisis keju thermal berbasis gelombang mikro, di mana sampel terpapar ke dalam gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 GHz dengan daya 600 sampai 700 watt selama 45 detik. Dengan ukuran sampel 300 mikroliter lumpur aktif, dapat mengekstraksi 50 mikrogram DNA melalui kejutan thermal gelombang mikro dibandingkan dengan melalui protokol berbasis enzim hanya dapat mengekstraksi 30 mikrogram. Metode lisis ini tidak hanya menghemat biaya dan lebih cepat dalam mengidentifikasi sampel lingkungan, tetapi dapat dikembangkan dan diterapkan untuk mendeteksi mikroorganisme menular dengan sampel tinja pada pasien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya, terima kasih Mas dan Mbak ya. Silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan ya, itu menarik sekali ya. Dan kalau bisa diterapkan tuh bagus banget tuh ya. Jadi bisa mungkin kayak Tukul nih, ya kan ada Tukul kan lagi beliau ya pendarahan di otak ya. Nah itu kan nggak tahu bisa nggak kalau pendarahan di otak itu tidak harus dikeluarkan tapi dikeringkan gitu darahnya. Kan kalau sekarang yang ada itu pendarahan otak itu kan otaknya tengkoraknya orang itu dibolongin kalau sekarang itu dibolongin kemudian nanti darahnya dikeluarkan. Nah itu perlu waktu yang sangat lama ya. Kadang-kadang dulu pernah itu saya sampai 2 minggu ya gitu di ICU. Karena lama, karena dikeluarkannya itu tidak disedot juga, tapi secara tekanan gravitasi ya, dia keluar gitu. Nah kalau bisa, misalnya dikeringkan gitu. Jadi darah yang keluar itu bukan disedot, tapi di-trigger dengan gelombang mikro, dikeringkan di dalam. Jadi
tekanannya normal lagi gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu bisa nggak kayak gitu ya. Yang ada adalah gelombang mikro untuk tadi ya men-trigger kankernya ya. Tentunya mesti ada kontras agent ya di situ. Kemudian nanti panasnya menyasar ke situ ya gitu. Nah, kalau enggak kan semuanya jadi dipanasin ya gitu. Oke, silakan. Silakan. Permisi sebenarnya. Ya, silakan Mas Khalid. Untuk yang apa namanya sterilisasi alat medis pakai gelombang mikro tadi, tadi saya lihat sebenarnya belum ada gambar alatnya ya, atau gimana? Oke Mas, siapa Ahmad atau Mbak Asifa? Ada gambarnya nggak tuh, gambar-gambarnya? Artinya kalau ada gambarnya bagus tuh. Biar cara ngeringinnya gitu. Ya, permisi Pak, izin dijawab. Kemarin saya baca itu sterilisasinya pakai kayak mesin alat microwave yang biasa digunakan buat apa sih, manasin gitu Pak. Oh, manasin makanan sama aja gitu ya? Oh, malah enak ya, malah praktis ya berarti ya untuk sterilisasi. Oke. Dan Anda tahu nggak itu settingannya berapa itu? Misalnya dayanya, waktunya, itu ada nggak? Kalau buat settingan daya sama waktunya itu saya kurang tahu Pak. Kemarin saya cuma baca itu apa sih? Harus ada penambahan airnya buat sebagai hedgingnya Pak. Itu doang. Oke. Saya juga belum. Ya, silakan. Berarti belum ada alat komersialnya. Harus dicoba Mas, mungkin. Ya, artinya alatnya sama dengan alat microwave oven itu, cuman mestinya ada efektif waktunya berapa, kemudian dayanya berapa kali gitu Mas, biar cepat mematikan kumannya kali ya, gitu Mas Ahmad. Oke, ini ada pertanyaan Mas Ahmad di chat. Untuk ablasi sendiri, tantangan yang ada sekarang apa saja ya? Terus dibandingkan dengan metode ablasi lain, misalnya gelombang radio, keuntungannya apa? Silakan Mbak Asifa atau Mas Ahmad. Permisi Pak, izin menjawab. Ya. Untuk tantangan dari ablasi ini, dari jurnal yang saya baca kemarin itu, dari peralatan sama pihak tenaga medisnya, pihak tenaga ahlinya Pak yang kurang, sehingga masih belum bisa untuk diproduksi secara massal karena kekurangan tenaga ahli yang mungkin tenaga ahlinya belum banyak yang bisa mengoperasikan. Terus keuntungannya daripada gelombang radio ablasi gelombang radio tadi itu tadi yang hedgingnya itu lebih sedikit. Terus kalau gelombang mikro itu menghasilkan suhu yang lebih tinggi daripada gelombang radio. Terus ablasinya lebih pendek dan efek hedgingnya lebih kecil daripada gelombang radio. Sudah Pak. Oke. Ya gitu Mas Aulia. Oke, silakan. Kalau mau ada lagi yang ingin ditanggapi, itu menarik sebetulnya ya. Jadi ya gelombang mikro itu kan bisa tadi untuk ablasi bagus ya, untuk membersihkan peralatan operasi medis tentunya ya, itu juga bagus.
wah itu sebetulnya sangat potensial gitu. Cuman kok kayaknya di kita jarang juga ya dipakai ya. Kalau Anda di ruang operasi mestinya itu ada alat tuh tidak hanya dicelupin air panas ya, tapi dimasukin gelombang mikro kali ya. Gitu. Oke, ini ada Mas Aulia lagi nih. Kalau suhunya lebih tinggi, apa resikonya nggak lebih besar? Ya karena yang diinginkan suhunya yang tinggi biar bisa mematikan itu ya. Sepertinya kemungkinan seperti itu, Pak. Supaya Iya. biar cepat mematikan tumornya itu. Iya, karena kalau pakai yang gelombang radio malah spoi-spoi ya. Lebih lama. Biar Iya, kalau iya, ditutup iya. jarum cepat cabutnya. Oke. Oke, teman-teman semua ya, sudah cukup gitu ya. Oke, ini yang ada lagi nih dari Margareta. Yang bagian terakhir itu ekstraksi DNA, kegunaannya apa ya? Yang ekstraksi DNA. Untuk apa, Mas? Mungkin Ya, saya bisa silakan. menjawab. Kalau dari jurnal yang kita udah baca kemarin tuh baru kayak sebatas pengecekan mikroba di tinja pasien kayak gitu. Tapi untuk kayak prosedurnya secara detailnya pun sebenarnya kita masih agak bingung juga gitu, Pak, sebenarnya. Artinya belum baca banyak itu ya tentang ekstraksi DNA-nya ya. Iya, Pak. Oke, tapi ada juga ya berarti kegunaan untuk ekstraksi DNA ya. Iya. Oke. Ya artinya ya banyak dengan mengekstraksi DNA itu ada manfaatnya nggak sih? Ya biasanya ada ya. Entah untuk apa kayak kita nggak tahu ya untuk orang-orang kedokteran. Tapi kalau kita bisa punya alat bisa mengekstraksi DNA atau kromosom ya. DNA dengan kromosom sama nggak tuh? Mirip-mirip sebetulnya ya. Ada yang tahu nggak pernah ambil biologi nggak kan yang DNA dengan kromosom bedanya apa? Saya lupa dah. Ya artinya sesuatu mesti ada manfaatnya lah. Kalau diekstrak DNA-nya kali bisa untuk iya rekayasa ya. Anda ekstrak lagi jadi virus corona tuh. Bahaya juga ya. Permisi, Pak, izin menambahkan. Iya, silakan. Ekstraksi tadi itu kan ekstraksi DNA tadi itu buat mengidentifikasi mikroorganisme yang ada di tinja tadi kan. Kan pasien tersebut sedang terjangkit penyakit yang menular. Nah, itu untuk mengidentifikasi salah satunya itu menggunakan tinjanya itu, apakah di dalam tinjanya itu terdapat organisme apa saja. Nah, identifikasi itu dari DNA yang sudah diekstraksi tadi, Pak. Ya betul penciri ya. Oke. Ya. Betul. Jadi bisa untuk mengidentifikasi ya dari mikrobanya ya. Oke, good, betul. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Gak ada ya, sudah cukup ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad, Mbak Asifa, kelompok 4 ya, sudah kita dapat pengetahuan tentang aplikasi gelombang mikro di medis ya. Ternyata kan cukup luas juga gitu. Selama ini sih kita tahu bidang medis itu nyuntik aja ya sama obat, ternyata bisa juga pakai gelombang mikro. Nah, saya juga lagi mikirin nih, kalau tadi ya, ketika Tukul Arwana itu pendarahan otaknya itu kalau dimasukin gelombang mikro bisa cepat hilangnya juga ya gitu. Artinya diuapkan. Jadi nggak usah dibolongin tapi diuapkan gitu. Kan lebih cepat juga kali ya. Ya saya nggak ngerti juga itu ya dokter ya. Tapi kalau kita ya harus ya orang dokter lah kita sih
hanya kemungkinan-kemungkinan ya kita bisa membantu dokter ya. Oke gitu ya. Oke, terima kasih. Kita ya Anda nanti setelah ini Anda belajar untuk UTS ya. Untuk seperti biasa untuk UTS nanti ya kelompok 5 berarti presentasi setelah UTS ya gitu. Sampai nanti kelompok 12 ya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk presensinya bisa ditampilkan. Oke. Presensinya ya, saya lupa lagi. Oke ya, silakan. Kalau yang belum bisa absensi bisa nge-WA saya aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.